Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lelayu Lestari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Ini untuk tugas UTS saya. Nah, ini desimalnya pertama kita nolin dulu ya. Nah, ini kalau udah kayak gini, sekarang yang jenis kelamin kita klik ini satu, ini klik free ya. Oke. Kan. Terus selanjutnya adalah klik menu Grab, legasi dialog, klik menu bar. Kita akan membuat diagram batal. Kita pilih simple, terus data in chart artnya kita pilih summaries for group of test. Define. Nah, kita kan uji yang jenis kelamin. Jadi, jenis kelamin ini kita klik di kategori aksis, terus oke. Nah, ini adalah hasil output yang tadi diagram batang. Pria ada 8 orang, wanita ada 7 orang. Terus kita klik lagi menu Grab, legasi dialog, pilih yang pie. Pilih define. Ini adalah diagram lingkaran. Jenis kelamin kita taruh di define slice by. Oke. Nah, ini hasil outputnya. Kayak gini. Buat yang warna biru itu pria, yang warna hijau wanita. Nah, terus kita klik Grab, legasi dialog, terus sekarang kita pilih histogram. Nah, untuk histogram kan, untuk menguji histogram kan menggunakan data-datanya kan itu kan harus yang tersebar secara acak. Nah, ini misalnya gaji nih. Variabelnya klik gaji. Sini. Oke. Nah, ini tabel histogramnya kayak gini. Sebelah kiri ada frekuensi. Yang di bawah ini gaji sama dengan range. Nah, 160.000 sampai 180.000 yang menerima gaji ada 2 orang. Dari 200.000 sampai 220.000 ada 3 orang. Nah, itu seterusnya. Nah, terus kita klik analyze. Terus kita klik deskriptif statistik. Terus kita pilih deskriptif. Nah, ini masukin semuanya. Terus klik option.
Sum di checklist, variance di checklist, range di checklist. Display order-nya kita klik variable list, continue. Oke. Nah, ini hasil output dari deskriptif. Jenis kelaminnya yang N 15, berarti kan valid semua kan. Range 1, minimum 1, maksimum 2, sum 22, median 1,47, status standar deviation-nya 0,516, variansinya 0,267. Nah, udah kan. Terus kita klik analyze, deskriptif statistik, terus frekuensi. Nah, ini kita klik semua kecuali nama. Nah, terus kalau udah klik OK. Nah, ini hasilnya. Hasil output dari yang tabel frekuensi tadi kan. Nah, ini berarti kan valid semua nih yang statistik tuh. Valid semua, nggak ada yang missing. Ini buat jenis kelaminnya kayak gini frekuensinya. Yang pria frekuensinya 8, persennya 53,3, valid persennya 53,3, kumulatif persennya 53,3. Yang wanita frekuensinya 7, persennya 46,7, valid persennya 46,7, kumulatif persennya 100. Totalnya 15, 100, 100. Untuk yang usia juga kayak gini tabelnya. Nah, yang gaji juga kayak gini. Totalnya 15 di total frekuensinya, total persennya 100, valid persennya 100. Nah, itu tadi penjelasan tentang statistik deskriptif. Sekarang kita lanjut lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data kuesioner primer. Nah, ini datanya udah dibuka biar cepet kan. Nah, ini desimalnya dinolin aja dulu. Bentar ya. Ya. Nah, ini kalau udah kayak gini, di data view ini kan namanya udah angka nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang angkanya ini kita hapus aja nih. Kita klik clear. Nah, udah kan? Di sini udah hilang juga. Nah, ini kalau udah kayak gini, yang di type ini kan si gender sama kelasnya kan masih string, tapi kan nggak apa-apa kan, karena di video sebelumnya juga udah dijelasin, jadi nggak ada masalah. Nah, di data ini dari B1 sampai B6 itu adalah X1. Dari M01 sampai M05 itu adalah X2. Nah, ini untuk yang M1 sampai M5 itu kan adalah variabel X2. Untuk dari W1 sampai W7 itu adalah variabel Y. Nah, ini ternyata tuh yang gender sama kelas itu harus diubah jadi numerik. Jadi kita transform dulu ya. Itu caranya record into same variable. Ini masukin gender, old and new value. Di sini kita klik perempuan. Ini 1. Add, terus laki-laki 2. Add,
Terus oke, continue. Oke. Nah, ini udah. Terus kita sekarang tinggal transform. Nah, ini terus selanjutnya kita transform kelas record integer variable. Ini ditulis, masukin kelas out and new value. Di sini akuntansi A. Sebentar, ini belum dirimu. Kita klik akuntansi A1, akuntansi B2, akuntansi C3. Net, continue. Oke. Nah, ini udah kan? Nah, kalau udah, ini kita ganti aja numerik. Oke. Nah, yang value-nya kita klik 1. Perempuan add 2, laki add. Oke. Nah, yang kelas juga sama kayak gitu. 1 akuntansi A add, yang 2 akuntansi B add, 3 akuntansi add. Oke. Nah, ini udah kan, udah kayak gini. Nah, ini kan udah nih. Sekarang kita klik analyze, scale, klik reliability analysis. Ini dari yang B1 sampai B6 kita masukin. Kan udah kan, terus klik statistik, klik scale if item deleted. Klik continue. Oke. Nah, ini outputnya udah ada, tapi ntar kita lanjut dulu. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini yang tadi mau aja kurangin. Nah, sekarang kita yang variabel X2. Oke. Nah, ini udah ada lagi yang variabel Y, analisis, scale, reliability analysis. Tadi deh. Nah, ini oke. Nah, ini kan udah nih. Nah, ini berarti yang validnya itu kan 171, berarti kan valid semua kan. Nah, untuk reliability statistik itu dilihat dari Cronbach alpha 0,778, ininya 7. Nah, itu tandanya kan dia ini Cronbach alpha kalau lebih dari 0,06 itu berarti dia kan valid. Sesuai dari data pengujinya kan. Nah, terus untuk item total statistik kita lihat dari corrected item total collection. Nah, ini kan dari sini sampai sini kan itu lebih dari 0,06. Nah, itu berarti kan valid kan?
Nah, ini juga yang variabel Y, yang variabel Y juga kayak gitu. Ini valid semua. Kalau alfanya lebih dari 0,6 berarti valid. Nah, ini yang item totalnya corrected item total correlation lebih dari 0,06 berarti kan dia valid kan. Nah, ini berarti udah. Nah, ini kan udah nih untuk yang ke soal 3 itu datanya sama, tapi dengan pengujian yang berbeda. Yang ketiga itu uji normalitas. Nah, ini caranya kita klik transform, terus compute variabel. Ini untuk hitung variabel X1, X2, sama Y. Ini klik total B, nggak usah pakai spasi. Nah, ininya function groupnya pilih A, yang function and special variabelnya pilih sum. Nah, itu tanda panah. Yang ini dihapus. Nah, ini B1, B2, B3, B4, B5, B6, B6. Nah, ini klik oke. Nah, ini kan udah nih. Terus kita lihat lagi. Diganti aja total M. Ini dihapus, rumusnya tetap sama soalnya. Ini untuk yang M. Koma. M5. Ini oke. Nah, itu lagi tinggal variabel Y. Transform, compute variabel. Yang ini nanti total nomor 2, 3, koma, 4, koma, W5, koma, W6, nah ini W7. Nah, klik OK. Kan udah nih. Nah, sekarang kita isi label yang total B, total B-nya itu diisi dulu ya. Nah, ini udah diisi kan? Nah, terus kita klik analyze, regression, terus linear. Nah, yang independen kita kasih yang total UW. Nah, yang di sini kita kasih yang total beda total M.
Terus plots-nya kita klik. Kita klik histogram dan normality probability plot. Continue. Nah, terus terus yang save-nya kita klik understand the result yang di residual. Nah, continue, klik OK. Nah, ini udah ada. Nah, terus kita klik analyze. Analyze terus dan parametric task, legacy dialog, one sample KS. Nah, ini kita masukin yang understand the design. Terus klik OK. Nah, ini outputnya. Ini hasil output dari histogram. Ini ada frekuensinya sama regresi standaris residual. Ini kan bentuknya kayak gini, melengkung kayak gini. Nah, ini bisa dikatakan dia normal kan? Nah, terus untuk yang dia kayak gini, kalau misalkan ke atas kayak gini, nah itu bisa dikatakan dia normal. Nah, jadi dari pandangan mata pengujinya gitu kan. Nah, terus ini NPAR test, one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, ini kan N-nya yang understand residual 171, berarti kan valid semua. Nah, a sample significant to Thailand ini 0,074. Berarti kan dia lebih besar dari 0,05. Kayak yang tadi saya jelasin itu. Nah, itu kan bisa dikatakan normal. Kayak gitu. Nah, itu penjelasan dari soal ketiga saya. Nah, ini saya akan lanjut ngerjain soal nomor 4, yang A, yaitu uji one sample t-test. Nah, ini pertama desimalnya dijadiin 0 aja. Ya, otomatis kan akan berganti kayak gini. Nah, terus yang kita klik analyze, compare means one sample t-test. Berat badannya gini kita masukin. Ini kita masukin 55 karena kan nilai acuannya 55. Klik OK. Nah, ini ada data outputnya, ada one sample statistik dan one sample test. Nah, ini kan data dari mahasiswanya. Berarti 10 kali semua kan. Nah, ini T-nya itu 1714, DF-nya itu 9. Nah, kalau misalkan ya kan berarti lebih gede yang di T-table. Kalau misalkan lebih gede dari T-table, berarti itu artinya HA diterima atau HA rata-rata sudah sama dengan nilai acuan. Nah, terus kita selanjutnya kita ngerjain yang 4B, itu yaitu independent test. Nah, ini kita cari dulu datanya ya. Cari independent test. Independent test. Open. Oke. Nah, ini desimalnya diganti dulu jadi 0. Terus klik transform record into same variable, kelompok, old and new value. Ini kita tidak
menggunakan Excel. Ini klik 1, add. Nah, ini menggunakan Excel. Nah, ini harus gede sama kecilnya harus sama ya. Nah, ini klik continue. Oke. Nah, ini kan udah kan. Nah, kelompoknya kita ganti numerik karena kan tadi udah berubah jadi angka. Nah, udah kan. Nah, yang value-nya ini kita ini klik 1 di sini tidak menggunakan Excel. Add ini 2 menggunakan Excel. Nah, ini oke. Nah, terus kalau udah kayak gitu, klik analyze, compare means, independent sample t-test. Nah, ini kita masukin nilai. Kita masukin nilai. Nah, yang kelompok kita masukin ke grouping ini. Nah, ini grup 1, klik 1, yang grup 2, klik grup 2, continue. Terus klik OK. Nah, ini hasil output dari yang tadi. N-nya ini ada 15. Nah, ini kan yang diagram freedom-nya ini 28. Nah, yang T-nya 2,416. Nah, ini saya percepat aja ya. Nah, kalau misalkan ini berarti lebih gede dari yang nilai bukan yang di sini bukan di tabel yang diagram itu, berarti kan itu HO atau sama, berarti kan itu nilainya HO. Berarti itu namanya HO sama dengan nilai acuan. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang B, yaitu pirate t-test. Kita buka dulu datanya. Nah, ini cari pirate t-test. Open. Nah, oke. Ini akan kayak gini. Nah, ini desimalnya tentu di nolin dulu. Nah, ini langsung aja klik analyze. Terus pirate sample t-test. Nah, ini tadi klik analyze, terus compare means, pirate sample t-test. Nah, ini yang berat badan sebelum, masukin di variabel 1. Yang batas sudah, masukin di variabel 2. Terus klik OK. Nah, ini kan kayak gini. Ini T-nya 6,630, diagram freedom-nya sama dengan 15. Nah, kalau misalkan di T hitung itu, dia 2,1314. Kalau misalkan yang di sini kan 6,630. Nah, berarti kan gedean yang hitung. Kalau misalkan gedean yang hitung berarti sama dengan HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, kayak gitu kan. Nah, segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.